Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Latifah Fitri Mikrat dengan NIM 2210412038. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis artikel yang saya buat, yaitu mengenai komposit alami dan komposit sintesis. Yang pertama, itu pembahasannya, yaitu mengenai tujuan, bahan, metode, dan aplikasinya. Yang pertama yang saya bahas yaitu komposit alami, yang berjudul Bahan Komposit Protein Polisakarida, uh, Fabrikasi dan Aplikasinya. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk membahas sintesis komposit protein polisakarida serta aplikasinya dalam meregenerasi jaringan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu biopolimer protein yang dihasilkan dari tumbuhan, hewan, dan jenis bakteri. Bahan ini dapat muncul dari prekursor protein yang dapat ditambah dengan modifikasi pasca translasi, ulat sutra, dan beberapa serangga lainnya. Metode yang digunakan, yang pertama yaitu ada koaservasi. Koaservasi ini adalah proses kimia yang di mana biopolimer dengan muatan berlawanan berinteraksi dalam skala yang sangat singkat, sehingga menghasilkan kompleks asosiatif. Yang kedua, metodenya yaitu pemintalan elektrostatis. Ini adalah pendekatan fabrikasi untuk berbagai larutan komposit polisakarida protein melalui penggunaan gaya elektrostatis untuk membuat serat tipis dari larutan biopolimer. Yang ketiga itu ada pembentukan film dan pemisahan fase. Karena dua polimer ini mungkin tidak dapat bercampur, pemisahan fase dari campuran ini sangat penting untuk struktur dan sifat film akhirnya. Mereka menginduksi pemisahan fase melalui pendinginan, yang mereka amati sebagai pertumbuhan tetesan pati dengan agregat kecil. Selanjutnya itu ada pembentukan hidrogel, dan gel. Polisakarida ini dapat membentuk gel karena perubahan ikatan antar molekul gelasi ini diinduksi dan sensitif terhadap suhu. Sifat termoreversibilitasnya adalah karakteristik gelatin yang paling menonjol. Aplikasinya yaitu tentang regenerasi jaringan telah menjadi pendekatan yang layak untuk memulihkan fungsi biologis jaringan dan organ yang rusak. Dalam model yang ideal, kombinasi sel, biomaterial, dan faktor kimia dan fisik harus dibangun untuk meniru jaringan target. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komposit sintesis. Dengan judul Sintesis Komposit Zeolit X atau oksida perak dan tembaga melalui reaksi Tollens serta aplikasinya sebagai adsorben. Tujuan dari artikel ini adalah untuk membahas sintesis komposit zeolit X dengan oksida perak dan tembaga melalui reaksi Tollens, serta aplikasinya sebagai adsorben untuk gas amonia. Bahan yang digunakan yaitu zeolit X komersial atau CuNO3 2 kali, 3H2O, dan AgNO3. Bahan lainnya yaitu kayak aquades, etanol, NaOH, NH4OH, dan formaldehida. Metodenya yang pertama yaitu ada sintesis nanopartikel oksida perak dan oksida tembaga melalui reaksi Tollens. Yang pertama yang dilakukan yaitu dibuat larutan prekursornya menjadi beberapa varian konsentrasi. Lalu masing-masingnya dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, 2 tetes NaOH dan 10 tetes NH4OH ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi tersebut. Setelah itu, tabung reaksinya ditambahkan sebanyak 2 tetes formaldehida. Aquades dipanaskan pada penangas air 100 derajat Celcius selama 10 menit. Tabung sampel dipindahkan dari penangas air dan didiamkan hingga mencapai suhu ruang, kemudian dibilas menggunakan etanol untuk menghilangkan nitrat. Yang kedua, metodenya yaitu rendemen nanopartikel perak dan tembaga.
Untuk perhitungan rendemen nanopartikel oksida, perak dan oksida tembaga, digunakan konsentrasi prekursor dan reaktan lainnya 10 kali lipat dari konsentrasi pada prosedur sintesis nanopartikel, oksida perak, dan oksida tembaga. Perbandingan prekursor banding aqueous yang digunakan yaitu 1:0 dan dilakukan sebanyak triplo. Metode selanjutnya itu ada sintesis komposit zeolit X atau oksida perak dan zeolit X atau oksida tembaga. Sintesis ini dilakukan dengan menggunakan perbandingan prekursor aqueous 1:3 dan 1:19. Tambahan tahapan sintesis hampir sama dengan sintesis nanopartikel oksida perak dan oksida tembaga melalui reaksi Tollens. Namun, pada tahap sintesis diberikan perlakuan tambahan, yaitu dengan menambahkan zeolit X sebanyak 50 mg pada tahap-tahap tertentu. Metode selanjutnya yaitu tentang karakterisasi komposit. Komposit yang dikarakterisasi hanya komposit 1 dan 3 dengan perbandingan prekursor banding aqueousnya 1:19. Komposit ini dilapisi dengan emas sebelum dikarakterisasi menggunakan SEM pada perbesaran 10.000 kali untuk mengetahui morfologinya. Selanjutnya, metode terakhir, yaitu uji adsorpsi gas amonia. Komposit yang diperoleh dan zeolit X masing-masing ditimbang sebanyak 15 mg ke dalam vial kaca, 3,5 ml. Kemudian, vial kaca yang berisi komposit dan zeolit X masing-masing dimasukkan ke dalam vial kaca 50 ml. Lalu mulut vial diolesi dengan vaselin dan ditutup dengan rapat. Sebanyak 5 NH3 3,57% diinjeksi ke dalam vial kaca 50 ml kosong, serta yang berisi komposit dan zeolit X, kemudian didiamkan selama 2 jam. Detektor gas portable dinyalakan lalu ditunggu hingga stabil. Setelah 2 jam, tutup vial 50 ml, dibuka kemudian ujung detektor dimasukkan ke dalam vial, dan ditunggu hingga angka pada layar nilainya turun. Hasil yang didapat dari analisis ini yaitu sintesis komposit zeolit X atau oksida perak dan tembaga melalui reaksi Tollens telah berhasil dilakukan. Rendemen nanopartikel oksida perak sebesar 33,87%, sedangkan rendemen nanopartikel oksida tembaga sebesar 43,13%. Kemampuan absorpsi amonia pada komposit dengan penambahan zeolit setelah prekursor atau komposit 1 dan setelah terbentuk kompleks atau komposit 2 paling baik dimiliki oleh komposit zeolit X atau oksida tembaga. Sedangkan kemampuan absorpsi amonia pada komposit dengan penambahan zeolit setelah pemanasan atau komposit 3 dimiliki oleh komposit zeolit X atau oksida perak. Kemampuan komposit dalam mengabsorpsi gas amonia bergantung pada banyaknya oksida logam yang terkandung dalam zeolit. Komposit mampu meningkatkan absorpsi amonia hingga 2 kali lipat dari zeolit murninya. Komposit memiliki permukaan yang lebih kasar dibandingkan dengan zeolit murni. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.